Zio Power Rangers. Bukan ya? Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes. Kali ini kita akan bahas Power Ranger. Ini tuh kayaknya 20 tahun. Chouri Kizenta. Ini kayaknya 20 tahun ya sih? Nanti Kak Ranger dong. Hah? Kak Ranger. Enggak, Kak Ranger 20 tahun. Karena ini Sentai ke-19. Oke. Ini Sentai ke-19. Nah, cuman ini tuh apa ya? Ini tuh kayak dibikin jadi anniversary. Soalnya beneran 8 episode pertama itu ceritanya keren sekali, dark, dan dia kembali ke Hitoh. Iya, pasukan. Berseragam lagi. Ha-ha. Yang dulu kan jarang yang seragam. Bagus pula seragamnya. Seragamnya kayak Ultraman. Kayak pasukan kayak Ultraman. pasukan Ultraman. Makanya aku langsung jatuh cinta sih pas pertama kali nonton. Tapi aku nggak suka sama Goro yang merah. Mukanya jerawatan. Tapi yang kuning, yang pink, Yang pink. Yang pink. Nanti kita bahas sedikit kontroversinya dia ya. nggak usah. Enggak, bukan kontroversi gitu. Nanti menarik kok, menarik. Yang itu nggak usah dibahas. Nanti Nah, dilihat. Aku mau trivia sebentar. Jadi beneran ceritanya tuh simple. Ini beneran textbook Super Sentai. Tapi mixed juga. Maksudnya apa namanya dari masa lalu terjadi apa gitu. Maksudku beneran pasukan. Terus Sudah disiapkan ya? Di bumi sudah Udah disiapkan. Terus ada Paranoia Empire Ya. yang dari luar angkasa. Pasukan mesin. Ternyata bukan dari luar angkasa juga. Ternyata bukan. Dan mereka beneran keren, menacing sekali Paranoia Empire tuh. Ini salah satu Sentai setelah Liveman ya. Setelah Liveman tuh yang aku nonton tuh beneran takut dari awal. Kroconya juga kayak kroco yang live man. Kuat. Dalamnya ada gear-gear mesin gitu-gitu. Makanya ini kayak ngasih homage ke Live man. bukan Liveman. Nggak, beberapa series. Nah, habis itu juga core kekuatannya udah bumi. Jadi peradaban bumi. Jadi secara lore tuh beneran digarap dengan sangat baik. Kayak The Ranger. Ya, kalau peradaban buminya nyinggung ke Google Five kan stone-nya itu kan ada dari suku Inka, suku mana gitu. Memang kayak beneran kayak mau dibikin jadi tribut itu kan, tribut ke hampir semua Sentai. Tapi kemudian di Jepang tuh ada itu kan pas episode berapa itu kan ada terorisme kan. Aku lupa malah. Ada terorisme itu makanya kemudian banyak yang setelah diubah. Ya setelah 8 episode tuh beneran tegang dari awal sampai akhir, Mas. Iya. Kemudian jadi banyak yang episode-episode light-hearted yang to the point sampai agak menyebalkan gitu. Sampai nanti bukan shifting ya, ada unsur magisnya yang nggak nyambung sebenarnya. Jadi beneran kayak ini apa? Karena aku inget banget pertama kali Red keluar tuh OP. Iya, sangat keren. OP. Yang lain belum bisa berubah loh. Dia yang bisa berubah. Habis itu episode kedua mereka ngalahin monster raksasa pakai human form. Nggak pakai robot. Digepukin. Dan itu kan beneran kayak proper kan. Robotnya tuh panjang tuh nanti. Lama. Lama buat ngeluarin robot. Robotnya dibikin dulu beneran. Dan robotnya juga mungkin nggak semua orang suka, tapi serius, proper. Maksudnya emang digarap sedemikian bagusnya sampai episode demi episode. Makanya banyak yang mix sama Oranger tuh karena itu di awal kita dikasih, apalagi ketika teman-teman nontonnya di usia dewasa. Dan tayang di RCTI. Di usia remaja ke atas tuh nonton Oranger tuh beneran kayak harapan yang dicerabut gitu loh. Karena ini udah keren, udah terus kok tiba-tiba ya ampun episode ini kan robot rusak ya. Robot rusak habis itu diperbaikin. Cara ngetesnya adalah senam. Iya. Yang ngamimpin senamnya pink sama kuning. Itu apa-apaan gitu. Maksudnya kan itu supaya anak-anak bisa ikutan. Ya, jadi memang beneran dibalikin lagi tone-nya ke anak-anak. Masalahnya adalah mereka juga masih berusaha menyisipkan kedalaman-kedalaman itu. Nanti akan aku bahas soal Baronia-nya. Gimana Baronia itu apal, terus kemudian Bapak Ibu anak ya. Bapak Ibu anak, habis itu ponakan. Anaknya tumbuh gede dulu. Iya, sebelum tubuh gede ada ponakan dulu. Nah, makanya sangat disayangkan sekali sebenarnya. Padahal formula itu formula keren. Mereka bahkan datangin Kazami Shiro untuk jadi komandan. Yang mana kalau ada Kazami Shiro kita udah tahu pasti kalau ini dia nggak akan cuman sekedar nampang. Dia beraksi. Walaupun aksinya juga sesuai porsi ya. Kazami Shiro itu
Hiroshi Miyauchi yang juga menjadi komandannya Winspector. Gitu. Dia banyak kok reprising role-nya banyak. Betul. Makanya ya udahlah. Terus secara desain mungkin ini cukup baru juga karena temanya pakai shape ya. Shape segitiga, kotak, apa segala macam, dan ada mulut tapi jadi satu warnanya sama warna helmnya tuh jadi satu. Jujur aku nggak terlalu favorit desainnya Ranger. Ininya sih rumit ya, tapi somehow aku nggak ngerasa ini menyenangkan desain. Karena yang kuning tuh matanya kepisah, Riz. Bentuk shape matanya tuh atas panjang gini, terus bawah juga panjang gini. Emang kurang gitu. sih. Emang kurang. Seragamnya juga aku nggak terlalu convince. Aku pribadi ya, biru, terus ada 4 warna gini kayak sayap kupu-kupu gitu. Aku nggak terlalu convince. Dan itu dipakai terus sampai ending itu dipakai terus. Iya, mereka nggak pernah ganti baju. Enggak, mereka nggak punya baju kasual tuh nggak punya. Pernah kan pakai bikini. Iya. Ada satu episode yang menyenangkan sekali ditonton untuk pria ya. Itu juga muncul apakah itu yang di Versus Sentai? Pakai bikini itu juga ada. Oh ada. Tapi itu bukan, itu yang lebih... Sasuke ngintip gitu tuh ada. Yang ini lebih parah, Mas. Iya. Soalnya beneran gitu lah. Iya. Oke, tapi maksudku aku secara desain nggak begitu oke, tapi robot aku sebelum masuk ke robot, musuhnya robot semua ya. Oke banget. Musuhnya oke. Kita desain ya. Musuhnya nggak ada yang gagal. Istananya mereka tuh, kerajaannya kita convince karena pada saat si raja tuh memerintahkan apa, di bawah itu para kroconya tuh pada gini-gini, meskipun itu tempelan ya, tapi kita tuh convince gitu bahwa ini gede nih kerajaannya gitu. Makanya kan textbooknya bagus semua. Ya. Tidak ada ruang untuk kompromi. Semuanya bagus. Kalau dari Ranger kan kroconya jelek, terus desain musuhnya juga yang jelek. Musuhnya nggak punya markas. Bertiga itu nggak punya markas. Kaku Ranger kan juga begitu kan. Ya. Nanti ada kompromi-komprominya gitu loh. Ya. Nah, Ranger tuh beneran dari awal itu didesain tanpa celah. Cuman ya banyak hal lah. Masalahnya adalah kemudian mereka langsung atau cerita dulu? Cerita dulu deh. Masalahnya jadi ceritanya tadi kan. Cuman aku pengen menegaskan bahwa maksudnya tersampaikan dengan baik kok. Yang memang minus cuman goldnya sih. Oh, ya. Gold itemnya ya. Itu Ricky namanya. Itu maksudnya bagus. Namanya bagus untuk nyambungin Baranoia dengan bumi. Karena dia dari masa lalu. Tapi cara penggunaan Ricky-nya nggak oke. Persis dalam tanda petik ya. Enggak, maksudnya secara wujud kayak Kiba. Karena kan belum dewasa. Ricky ini belum dewasa, nggak seanak-anak Kou. Kalau Kou kan emang harus ditopang sama duit gitu kan. Tapi kalau si Ricky ini belum dewasa. Jadi wujud orangnya dia tuh wujud kayak siapa? Remaja. Iya remaja, tapi kostumnya tuh agak-agak ini loh, Riz. Zyuranger sebelum berubah, ada ikat kepalanya, terus ada armor. Ya kostum jadul. Kostum jadul kayak gitu. Cuman secara power emang hebat. Kuat banget. Kuat banget. Kalau Power Ranger-nya jadi Jason nanti. Nah, itu sayang sekali kurang Andra Atalist kan. Habis itu Baranoia yang keren. Ya. Ketika yang bosnya mati, bapaknya mati. Mati Pak sama yang biru pula. Iya. Matinya sama biru loh, bukan sama merah. Itu kan kemudian ada internal strife tuh di kerajaan. Di kerajaan Baranoia. Terus anaknya yang tadinya masih kecil pakai dot anaknya tuh. Bentar. Kalau nggak salah ada. Nggak pakai dot ya. Masih kecil lah. Kecil. Nah, ini tuh beneran kemudian ada yang mau kudeta. Ada yang mau kudeta. Terus ini pelayan setia ya? Enggak, dia ikut siapapun. Iya. Tapi dia nanti yang pakai dot itu beda lagi. Oh. Seingatku sih ada yang enggak, maksudku di GoGo 5 ada, tapi pakai dot juga, tapi di sini aku lupa gitu. Nah, kemudian ini pas jadi raksasa. Keren sih. Pakai yang kecil dilempar. Dan itu sebelum bisa itu dioperasi dulu. Dia nangis-nangis. Jangan. Tapi nempel terus kayak knop bensinnya dibuka, diisi energi terus jadi bagus kan? Mekaniknya bagus. Nah, Baranoia itu kan mereka mesin kan, mereka mau menjajah manusia karena kita nggak punya hati nih, kita nggak punya hati, makanya kita harus sebagai superior life form yang tidak terikat emosi, kita harus menghancurkan manusia. Masalahnya ketika bapaknya mati, rajanya mati, kemudian ada yang mengkudeta dan si
Dan dia membunuh juniornya. Junior. Belden namanya. Belden, dia dibunuh, mati kan anaknya. Sedih. Habis itu dia dibawa, dia lari. Ternyata bapaknya masih hidup, kepalanya doang. Kepalanya aja. Mereka berdua memberikan kekuatannya untuk anaknya, makanya jadi dewasa. Ya. Lalu ada itu apa sepupu yang pink. Keponakannya. Yang pink kan? Yang itu dia. Dan mereka menikah. Lalu punya anak. Betul. Nah, itu yang ngedot. Ya. Artinya kan mereka menjadi lebih manusiawi. Manusiawi. Endingnya adalah si ibunya, mereka kan mati tuh, mereka berdua mati kan, dan mati bareng, bukan kayak kamu mati aku mati deh. Karena emang cinta. Akhirnya menyisakan anaknya kan, sama ibunya. Pas dikonfront sama Oranger. Aku mau bunuh diri, tapi cucuku harus hidup. Ya. Terus dia langsung bunuh diri. Ya. Akhirnya cucunya diasuh sama siapa mas? Oh, Gun Majin. Ya. Diasuh sama Gun Majin. Ya. Mana Gun Majin? Nah, itu dia. Kecil. Ya ini elemen paling nggak penting di film. Itu robot jin, teman-teman. Literally dia tuh jin tapi bentuknya robot. Bukanya pakai kunci. Ceklik gitu. Itulah elemen-elemen yang kemudian menyampurkan elemen anak-anak yang sangat banyak gitu. Ya. Nah, oke, sekarang ke mecha. Mecha pertamanya Ranger Robo itu terdiri atas 5 ya. Mechanya banyak banget, by the way. Ya, terdiri atas 5 itu burung elang, terus kemudian Taurus, Sphinx atau singa, terus kemudian yang 2 ini aku nggak tahu ini carrier. Jadi dia dibawa sama singa dan dibawa sama Taurus kayak tower persenjataan gitu. Terus kemudian jadi kaki, Taurus jadi paha sama perut. Badannya dari Sphinx singa itu, kepalanya dari si burung elang merah. Uniknya, kepalanya, helmnya itu bisa diganti-ganti. Kalau pakai helm kepala burung, itu senjata pamungkasnya pedang. Tapi kalau nanti pakai helmnya Taurus, nanti beda lagi. Kalau helmnya Sphinx, itu beda lagi. Helmnya tower yang pink, itu beda lagi. Helmnya tower yang kuning, itu beda lagi. Ada yang untuk di air, ada yang untuk... Itu asiknya Oranger. Iya. Itu asiknya Oranger gitu. Jadi menyenangkan di situ. Nah, kemudian ada lagi robot Red Puncher. Red Puncher ini kalau mukul musuh cepet dan nanti tangannya tuh jadi kanon, telapak tangannya tuh masuk jadi bazooka gitu. Nah, memang dia bukan bazooka. Ini loh. Oh, Gatling. Dia nanti jadi kalau ini Ranger Robo si ngadep sana ya, ngadep ke arah sana, ini kepalanya. Jadi si Red Puncher tuh nanti untuk gabung dia naik ke belakang gini, ceklek, tangannya balik ke belakang gini untuk nembak. Nah, itu cara berubah, cara gabungnya. Di Ranger ini memang dipopulerkan adalah gatai-gatai dengan berbagai macam kombinasi. Betul. Cuma satu kombinasi. Nah, setelah ini aku lupa apakah Off-Blocker dulu. Oke, Off-Blocker dulu ini adalah seperti halnya Kaku Ranger, terdiri dari 5 robot yang bentuknya adalah shape helmnya mereka, shape visor kacanya mereka. Kalau nggak salah yang pertama yang merah dulu deh. Yang merah Habis itu muncul. Episode berikutnya baru digabung jadi satu. Ya, mereka bisa berantem sendiri-sendiri, tapi kemudian jadi satunya kayak gini, dan ini gede, teman-teman. Gede. Dan jelek. Dia nggak berantem gimana-gimana, karena tingginya tuh hampir 3 kali lipatnya monster. Jadi dia cuma ngemanggil 2 pedang disatuin, cahayanya sampai ke awan gitu, sama dia jatuhin, ya udah kena musuhnya. Bedanya dengan Kaku Ranger ya. Kaku Ranger itu kan magical being ya. Jadi ketika gabung itu bisa secara logika magic dia bisa jadi ukuran yang sama. Iya. Tapi karena ini adalah robot, jadi ketika secara gabung skala jadinya lebih gede gitu. Terus kemudian ini namanya Tackle Boy. Ini kayak Tetra Boy. Nggak bisa dipilotin. Tapi jurus pamungkasnya dia jadi sebenarnya jadi roda. Tapi kalau jadi robot kayak pemain rugby American football. Dan jurus pamungkasnya tuh dia jadi bola digelundungin gitu. Terus jadi ada apinya gitu. Terus nanti tapi anehnya sebelum mencapai musuh dia jadi robot lagi. Jadi robot gini, terus tembus ke musuh, terus musuhnya meledak gitu. Dan nggak tahu dia ada di mana, terus ada lagi gitu. Iya. Nah, ini robot yang paling tidak aku sukai Ini carrier, teman-teman. King Pyramider. Ini punyanya Gold. Punyanya Ricky, Ranger. Dia benar-benar cuman yang hitam. Ditaruh aja. Ya, bentuk piramidanya ya udah gitu aja. Tapi kemudian dia bisa jadi bentuk robot, yang mana belakangnya itu bisa dibuka dan semuanya masuk di situ. Semua.
selain Oh, Oblocker enggak? Oblocker sama masuk. Preto Pancer masuk? Enggak, bukan yang Tackle enggak. Ya udah semua masuk ke sana dan ini sekali lagi mirip King Brachionnya Zyuranger. Gede banget. Ini nggak bisa dikalahin kalau ini. Pokoknya keluar pasti mati. Ini tuh kayak markasnya Turbo Ranger, markasnya Five Man gitu-gitu lah. Markas yang jadi, tapi ini bukan markas. Bukan markas. Ini memang swordnya sih. Nanti ada lagi kayak gini di DKB Strobo. DKB Strobo bentuk anjing terus jadi robot gitu. Gitu. Jadi ini kuat sekali. Paling sederhana padahal. Nah, Gun Majin aku juga nggak terlalu suka. Aku lupa itu ketemunya pas mancing kok. Ya, aku lupa mancing gitu terus dibuka kuncinya dan kuncinya tuh bisa direbut sama musuh. Bisa. Bukan. Bukan ya? Jadi gini, pokoknya dia itu akan muncul di hadapan orang yang anak-anak yang butuh. Oh iya. Makanya kan sempat dipakai sama Buldon karena dia anak-anak kan. Tapi kalau dia dan dia selalu nganggep berprasangka baik. Iya. Betul. Nah, ketika dia dibawa sama bulan dia ngamuk. Nah, gitu. Nah, kemudian dia ini kayak ninjaman ya? Kayak ninjaman dan beneran nggak penting dia tuh. Beneran keluarnya random, endingnya juga random. Bentuknya tuh kayak kepala gorgon. Pokoknya sekali dikunciin kamu harus dia harus ngabulin keinginan, dia kayak kepala. Kalau jadi humanoid ya buka aja jadi jubah, jadi cape gitu. Itu sudah keluar. Konfliknya sama Oranger tuh lucu soalnya. Soalnya dia ada anak kecil temennya aku yang biru kalau nggak yang hijau. Terus dia tuh pengen naik robotnya. Terus dia nggak boleh kan ngapain. Terus dia minta tolong aku pengen naikin robot itu. Dia digebukin sama Gun Majin dan Gun Majin tuh kuatnya minta ampun. Dia nggak bisa dikalahin. Nggak bisa. Nah, aku lupa apa di replikanya nanti lebih tepatnya di mana. Tapi yang jelas Bowcanger nanti juga ada robot yang dari pedangnya warna emas ya kayak Gun Majin kayak gini gitu. Gitulah, kurang lebih lah kayak gitu. Ada di Bowcanger ada. Bowcanger kayak gitu. Apalagi ya? Itu aja sih. Udah sih paling. Ya udah, sampai ketemu teman-teman di konten kita selanjutnya. Berikutnya Car-Ranger. Wah, ini Sentai Nyimeng. Oke. Bye teman-teman, thank you.